mereka. Padahal hak untuk menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara. Kami menyesalkan itu. Dikutip jpnn.com, anggota tim hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar tak mau ambil pusing setelah Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan maklumat larangan penggunaan simbol atribut dan kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Menurut Aziz, pihaknya hanya fokus kepada kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan polisi kepada 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Biar saja, terserah mereka. Mari tetap kawal pengusutan tuntas dugaan pembantaian 6 syuhada pengawal HRS yang merupakan dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut dia, apabila Front Pembela Islam sudah dilarang, maka pihaknya akan menyebarkan tentang Front Persatuan Islam. Nanti sebarkan tentang Front Persatuan Islam saja, kata pria yang juga menjadi kuasa hukum Habib Rizik ini. Mahfud mengatakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK nomor 82, PUU XI, 2013, tanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Mahfud mengatakan, jadi dengan larangan ini tidak punya legal standing, kepada aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada organisasi menamakan FPI dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak terhitung hari ini. Mahfud sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah menganggap FPI tidak ada karena ormas tersebut belum memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT di Kemendagri. Hingga kini FPI belum melengkapi persyaratan sehingga belum mengantongi perpanjangan izin. Kata dia, ada permasalahan terkait anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART, FPI, yakni terkait pencantuman istilah khilafah dalam ADART. Tanggapi usulan pembubaran kelompok FPI, Muhammadiyah punya jawaban berbeda. Ketua Umum Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah Haidar Nasir yang ditemui saat konferensi jelang Tarjih Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, menanggapi dengan melihat aturan yang ada. Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan, dan negara sudah punya perangkat, kata Haidar Nasir seperti dikutip Pikiran Rakyat Bekasi.com Selasa, tanggal 24 November tahun 2020. Sebab menurut Haidar, negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap implementasi dari konstitusi, peraturan perundang-undangan disertai perangkat aparat yang dimilikinya. Dengan begitu menurutnya, jika ditemukan berbagai tindakan yang dianggap melawan hukum seperti radikalisme, gerakan separatisme serta bentuk perlawanan terhadap hukum, maka negara memiliki kewenangan dalam melakukan upaya penindakan. Segala macam gerakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, dengan perundang-undangan, dengan hukum yang berlaku, dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, ia dipulangkan kepada negara dan seluruh instrumennya untuk melakukan tugas dan kewajibannya, kata Haidar. Sekretaris FPI juga menanggapi terkait pembubaran FPI. Munarman mengatakan dikutip dari Tempo.co, tidak ada peraturan pengganti undang-undang yang berjudul Perpu tentang pembubaran ormas. Dia mengatakan yang ada adalah Perpu nomor 2 tahun 2017 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yang merupakan perubahan atas undang-undang tentang ormas. Menurut Munarman, peraturan yang berbentuk Perpu atau undang-undang tidak akan menyebutkan subjek yang diatur dalam pasal-pasal di dalamnya. Sebelumnya, beredar surat telegram Kapolri yang menyinggung mengenai pembubaran dan pelarangan aktivitas FPI. Dalam surat itu disebut juga 5 organisasi lain, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, Aliansi Nasional Anti Syiah, Jamaah Ansarut Tauhid, Majelis Mujahidin Indonesia dan Forum Umat Islam. Dalam STR 965 XIIPP 3.1/6/2020 disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu mengenai pembubaran ormas.
Habib Rizik juga menyatakan bahwa jika pihak berwenang ingin menghapuskan FPI dari tanah air bukanlah suatu masalah. Malam ini Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan tidak apa-apa. Besok pagi, saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya juga sama. HRS juga menjelaskan jika memang Front Pembela Islam dibubarkan, ia akan membuat lembaga-lembaga lain dengan nama yang mirip namun singkatan yang sama. Ketua FPI ini jelas tidak akan diam jika lembaga yang ia pimpin dibubarkan oleh polisi ataupun TNI.